Bapak Ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji serta puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian mari kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari ini kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Nama saya yaitu Amir Mujani. Kemudian saya bertugas di SMA Negeri 1 Cibodas Cianjur. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya yang selama ini memberikan bimbingan dan arahan menjadi calon guru penggerak di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah fasilitator, beliau bernama Bapak Iman SIMPD, kemudian pengajar praktik Ibu Lima Susawati, dan kemudian calon guru penggerak saya adalah Pak Amir Mujani. Baik, latar belakang hasil nyata ini yaitu mengenai bahwa selama ini para murid atau siswa berperilaku hanya untuk mengikuti peraturan sekolah semata guna menghindari hukuman sanksi bukan timbul atas kesadaran sendiri, sehingga budaya positif sekolah tidak berjalan efektif. Dan ini yang melatar belakangi bahwa di salah satu sekolah harus ada penerapan budaya positif untuk para murid dan siswa. Kemudian menumbuhkan kesadaran serta motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri atau murid itu sendiri untuk menjalankan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya yang menjadi tolak ukur aksi nyata yang akan diselenggarakan di sekolah kita, yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama para siswa atau murid atau seluruh warga sekolah. Yang kedua adalah diharapkan murid mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atas kesadaran dan dorongan dari dalam diri siswa itu sendiri atau murid itu sendiri, sehubungan dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kita. Yang ketiga adalah mengumpulkan para guru untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Yang selanjutnya berkolaborasi dengan para wali kelas dan guru mata pelajaran untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya memantau dan merefleksikan keyakinan kelas yang telah disepakati. Oke, ini dukungan yang dibutuhkan untuk menerapkan budaya positif. Yang pertama jelas kita membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan untuk terus memantau program budaya positif, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan rekan-rekan guru lainnya agar program ini berjalan dengan baik. Kedua, kerjasama dengan para orang tua murid agar bisa menanamkan program budaya positif di sekolah kita. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai diseminasi budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Insya Allah saya akan menyampaikan satu persatu kepada Bapak Ibu sebagai rekan sejawat oleh saya Pak Amir Mujani yang bertugas di SMA Negeri 1 Cibodas Cianjur sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Ini adalah pertanyaan pemantik atau pertanyaan numpang yang akan disampaikan kepada Bapak. Budaya sekolah ini, apa itu budaya sekolah? Yang kedua, mengapa budaya sekolah itu penting? Nah, jadi budaya positif atau budaya sekolah yang akan diterapkan di sekolah, yang pertama adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita, yang akhirnya nanti bisa berpusat kepada murid atau berpihak kepada murid, sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan penuh rasa tanggung. Nah, ini budaya positif yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah
kebiasaan membuang sampah pada tempat sampah. Selanjutnya pembiasaan spiritual. Selanjutnya pembiasaan bisa antri untuk absen. Kemudian salam kepada Bapak Ibu guru sebelum masuk ke sekolah. Dan lain-lain yang bisa diterapkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di sini ada 8 konsep yang hari ini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yaitu teori kontrol. Kedua, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat adalah 5 posisi kontrol. Kelima, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Keenam, 3 motivasi perilaku manusia. Ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mari kita sedikit mencoba bukan speaking ya, mencoba untuk menghafalkan tangan Bapak Ibu. Cobalah Bapak Ibu, Anda adalah tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda, yang kanan Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda, ya. Sesuatu yang sangat berharga. Kemudian sesuatu yang sangat berharga itu pegang erat oleh Bapak Ibu. Kemudian di sampingnya sebut saja orang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala Anda. Jadi baik Bapak Ibu berpasang-pasangan, coba yang satu mengepalkan, yang satu membuka, begitu. Terserah Bapak mau memujuk atau Ibu mau memujuk, tapi maaf untuk menghadir, mengintegrasi atau memarahi tidak. Dimana Bapak Ibu bisa ada yang dibuka atau tidak? Tidak. Apa yang terjadi? Maka di sana ada yang namanya sesuatu yang berharga itu kita pegang teguh, gitu. Bahkan di beberapa teori bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Bahwa Bapak Ibu mempertahankan sesuatu yang berharga, makanya tidak bisa dibujuk, tidak bisa dibayar dan sebagainya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat dulu ada perubahan paradigma teori kontrol secara UC. Yang pertama, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa itu sifatnya memerintah begitu. Ya, saya orang dewasa, aku lebih istilahnya saya senior, kamu junior begitu. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Terus yang ketiga adalah guru mengontrol murid. Ada 5, nanti dijelaskan ada 5 posisi kontrol guru mengontrol murid. Kemudian ada penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi setiap kita bertindak untuk menciptakan budaya positif, itu kita harus menguatkan upaya dari mulai argumentasi, lisan atau perbuatan yang lebih mendukung murid kita untuk melakukan hal yang positif. Baik Bapak Ibu, ini adalah paradigma perubahan teori kontrol dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan yang sama. Kalau di stimulus respon kita mempunyai kebutuhan yang sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita beranggapan bahwa murid itu sama kok kebutuhannya. Tidak seperti itu, bahwa setiap murid itu berbeda kebutuhan yang dibutuhkan ketika dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah semua orang melihat yang sama di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda,
motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus yang dulu. Kalau stimulus teori kontrol sekarang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya begitu. Tidak bisa memaksakan, oh saya punya pandangan bahwa saya harus seperti ini. Bapak Ibu harus mengikuti saya, tidak bisa seperti itu. Yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain secara stimulus respon, secara teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, model berpikir menang dan kalah, sedangkan di teori kontrol adalah menang, 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 dan menang terus. Makna disiplin, menurut filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan untuk murid, begitu ya. Itulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap atau terampil melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang akan mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan yang demikian itu harus ada di dalam suasana mereka. Nah, ini yang disebut dengan budaya disiplin. Jadi kalau Bapak Ibu muridnya tidak bisa dikontrol untuk disiplin, maka ada pihak lain yang akan mendisiplinkan. Baik itu wali kelas, baik itu guru sendiri, kemudian kesiswaan dan sebagainya. Makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Diane, ahli psikologis pendidikan, menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari kata Latin yang disebut dengan disiplina, yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar yang sama dengan disciple atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasi untuk mendisiplinkan diri itu timbulnya dari motivasi intrinsik. Datang dari motivasi diri sendiri. Makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan masih Bapak Ibu, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kebajikan universal itu di kita itu sudah disahkan, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila yang dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan berbuat Allah, yaitu Allah diri, menala kritis dan sebagainya. Dari diri manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dia akan disiplin kalau dia merasa akan menghukum, ya, atau dia merasa diperintahkan dan sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau dia disiplin, berarti saya akan mendapatkan penghargaan, akan mendapatkan nilai yang besar, maka saya harus disiplin. Jadi itu motivasi yang muncul dari manusia. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Ingin dipuji, ingin cari muka, yang ketiga seperti itu. Maka saya akan disiplin. Seperti halnya begini Bapak Ibu, ketika kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak atau murid-murid kita agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang pegawai dan sebagainya, nah itu akan timbul motivasinya. Nih kalau dikasih hadiah saya akan disiplin. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Ini contoh motivasi intrinsik Bapak Ibu, seorang anak yang ngambil sampah secara spontan gitu. Ketika itu, kenapa kamu ngambil sampah? Saya merasa risih banyak sampah di halaman sekolah. Nah, itu yang motivasi intrinsik.
Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di kurikulum Merdeka itu ditawarkan yang namanya restitusi. Baik, hukuman itu bersifat satu arah dari guru yang memberikan. Dihukum. Kenapa kamu kesiangan? Ayo kamu lari 4 keliling di lapangan. Nah itu menghukum itu tidak dibenarkan sekali. Kedua, tanpa melalui suatu kesepakatan. Kalau menghukum itu datangnya dari diri sendiri. Ada yang bersalah terus dihukum. Kemudian hukuman bersifat fisik maupun psikis. Hukuman bisa bersifat fisik atau psikis. Makanya tidak disarankan. Kemudian kedua, konsekuensi. Konsekuensi sudah disepakati oleh murid. Namanya nanti ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, atau keyakinan sekolah. Kalau dulu kurikulum kita itu kesepakatan, sudah disepakati tapi tidak diyakini gitu, makanya dirubahlah sekarang menjadi keyakinan. Kesepakatan untuk menerapkan budaya positif itu keyakinan. Murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya kalau Bapak Ibu seperti ini menerapkannya. Anakku, kalau kamu tidak menyelesaikan tugas atau belajar dengan Bapak Ibu, maka kamu harus menyelesaikan di rumah. Nah itu konsekuensinya seperti itu, tidak harus dilakukan untuk kurikulum zaman sekarang. Yang selanjutnya berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Konsekuensi itu kamu itu sudah kesiangan 5 kali, maka inilah konsekuensinya. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saya akan mengeluarkan solusi yaitu restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ya Bapak Ibu, kita harus memperbaiki hubungan dengan anak. Kita bukan sebagai penghukum atau pembuat konsekuensi, tapi nanti ada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol itu nanti ada penghukum, teman, kemudian manajer, kemudian pemantau. Ya. Tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman konsekuensi itu lebih ke paksaan, lebih memaksa. Kalau restitusi tidak ditawarkan. Ketika anak melakukan kesalahan ditawarkan seperti ini, diberikan solusi untuk memperbaiki dirinya. Seperti contoh Bapak Ibu, tadi ada cuplikan video, anak itu kesiangan. Gitu. Kenapa kamu kesiangan? Oh saya nggak ada yang membangunkan. Kenapa kamu tidak menghidupkan alarm? Adakah orang atau saudara yang bisa membangunkan? Nah itu yang disebut dengan tawaran. Silakan kamu bisa tidak nanti membuat jadwal pola hidup kamu. Nah itu tawaran, bukan menghukum atau konsekuensi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Ya. Jadi tidak ada sifatnya perundungan atau bullying. Jadi gimana kalau posisi murid melakukan kesalahan kepada murid lainnya? Coba kamu posisinya seperti orang yang diberi maaf. Ya. Si A melakukan kesalahan, contoh melempar dengan kapur. Nah nanti ditawarkan, bagaimana posisi kamu ketika kamu dilempar lagi oleh teman dengan kapur seperti itu. Mengembalikan murid yang salah ke dalam kelompoknya. Jadi kalau begini Bapak Ibu, yang disebut dengan mengembalikan murid itu, kita kan sudah punya peraturan sekolah. Jika kamu kesini memakai kaos, baik atau tidak? Tentunya tidak, maka kita punya kesepakatan. Jadi dikembalikan lagi ke kelompok. Gitu. Nah itu yang disebut dengan keyakinan sekolah. Baik, selanjutnya inilah solusi yang nanti akan kita terapkan sebagai budaya positif ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan antara murid dan guru. Restitusi itu bukan paksaan, tetapi tawaran, gitu ya.
Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada kesalahan. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa seseorang melakukan seperti itu? Berarti ada alasannya, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik sebagai solusi nanti. Kemudian karakter bukan tindakan. Selanjutnya menguatkan, mengembalikan murid yang salah pada kelompok. Baik Bapak Ibu, kita pahami selanjutnya mengenai hukuman dan konsekuensi. Perhatikan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya akan tidak terlambat lagi, dan itu termasuk ke dalam hukuman dan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket, nah itu sama hukuman dan konsekuensi. Tapi yang berdiri di depan kelas sama. Nah ini hal-hal seperti ini sudah tidak dilakukan lagi oleh kita sebagai guru. Begitu. Makanya ada solusi yang disebut dengan restitusi. Sedikit Bapak Ibu mengenai penghargaan. Ketika kita akan melakukan disiplin positif dalam hidup kita, kita akan melihat penghargaan. Satu, penghargaan itu sebetulnya tidak efektif. Jadi kalau anak-anak, kalau kamu nanti ke sekolah disiplin, nanti Bapak Ibu akan memberikan permen atau memberikan hadiah, nah itu sudah tidak zaman lagi Bapak Ibu. Ya. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah ini Bapak Ibu yang kita bahas hari ini, yaitu keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas? Ya. Ini yang akan menciptakan budaya positif dari sekarang sampai 2045 gitu. Dari Indonesia emas. Perhatikan oleh Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Jadi Bapak Ibu sebelum mengajar itu Bapak Ibu harus membuat kesepakatan kelas. Silakan anak-anakku kita membuat kesepakatan kelas. Apa yang akan memenuhi kebutuhan kalian. Nanti menulis Bapak Ibu, murid-murid Bapak Ibu. Oh saya mau pengen anu, saya pengen anu, saya pengen anu. Nanti ditempel di kelas masing-masing. Jadi ketika anak-anak akan melakukan kesalahan, dia akan mengingat kesepakatan kelas yang ada di kelasnya itu. Contoh, tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Yuk kita sepakati. Seperti itu. Kemudian ketika masuk ke kelas, dia sudah sadar bahwa dikeluarkan baju itu tidak baik. Karena sudah terpampang di setiap dinding. Masuk kelas harus masukkan baju. Nah itu yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Selanjutnya kesepakatan kelas harus konkret dan lebih mirip peraturan. Harus mudah dipahami oleh anak. Begitu. Jadi tidak memaksa. Ketika ada kesalahan, anak mohon maaf Bapak Ibu. Kamu terlambat ya? Iya Pak, mohon maaf. Lihat kesepakatan kelas nggak bahwa terlambat itu harus ngapain? Ya. Oh saya harus menghibur ya Bapak Ibu mau seperti ice breaking atau dan sebagainya, silakan. Nah itu yang lebih mendorong motivasi kepada anak. Selanjutnya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu menghormati, menghargai, begitu. Kemudian disiplin dan sebagainya udah disepakati oleh kebajikan secara universal. Ini contoh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Mengamati diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang mengejek si A mengejek nilai si B karena nilai si B itu lebih kecil. Kamu mau kecil, nah itu ada di kesepakatan kelas. Tuh tidak boleh kan kamu mengejek. Harus seperti apa? Saya harus minta maaf kepada teman. Bertanggung jawab, menghargai teman, saling menyayangi.
datang dan pulang tepat waktu dan sebagainya Bapak Ibu. Ya, ini yang disebut dengan keyakinan keras. Bapak Ibu sebelum mengajar harus membuat dulu keyakinan keras. Ini yang dimaksud dengan kenapa seseorang itu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan sendiri atau melanggar kode etik atau melanggar kedisiplinan. Ini yang termasuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jelas bertahan hidup itu dari makan, kesehatan, rumah dan sebagainya. Ini orang akan mempertahankan dirinya. Bahkan kedisiplinan itu bakal dilanggar. Jadi kita harus lihat dulu kebutuhan dasar manusia yang ada di murid. Oke. Kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima begitu. Ya. Yang ketiga adalah penguasaan atau pengakuan. Jadi ini yang akan membentuk murid untuk melakukan disiplin positif atau budaya positif. Kita bentuk dulu kebutuhannya apa saja sih. Yang pertama bertahan hidup, butuh kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Ini yang kita cari sebetulnya dalam hidup kita sendiri gitu ya. Bahkan murid juga seperti ini mungkin. Ini untuk pemenuhan 5 kebutuhan. Ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Kemudian setiap hari pekan dia berlatih untuk bisa menyetir. Dia terlihat senang ketika dia sedang berlatih. Kemudian ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Ini yang dimaksud dengan pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Menyetir mobil itu seru, berarti ada kesenangan tuh Bapak Ibu, ada kebebasan, ya, saya bisa menyetir enak gitu. Kemudian ada cinta kasih sayang ketika Bapak Ibunya silakan diajak belajar nyetir gitu ya, belahan jam dapat gitu. Kemudian ada penguasaan karena dia belajar untuk menyetir. Nah ini yang dimaksud dengan mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Makanya Bapak Ibu sebelum kita menegakkan budaya positif kita harus tahu dulu 5 dasar kebutuhan manusia yang berasal dari murid-murid kita. Ini yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu setelah menonton tayangan tadi mengenai 5 posisi kontrol, Bapak Ibu milih yang mana begitu untuk menegakkan disiplin positif atau positif budaya di sekolah kita. Yang tadi menghukum, kalau menghukum berarti secara tidak langsung Bapak Ibu menyalahkan terhadap murid tersebut. Begitu.
posisi ini di posisi paling buncit ya. Seharusnya kita tidak seperti itu sebagai pendidik. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Seperti tadi, gimana kalau ibu nanti dimarahi oleh kepala sekolah gitu, ya. Jadi seakan-akan kita pihak kedua mempersalahkan diri kita padahal menyinggung murid kita begitu. Selanjutnya sebagai teman, seperti tadi Bapak Ibu tayangan tadi, kita memposisikan bahwa kita lebih dekat kepada murid gitu ya, sebagai teman. Kemudian pemantau, kalau pemantau itu posisinya lebih mengingatkan apa konsekuensinya, apa kesepakatannya gitu, tapi tidak memberikan solusi. Nah, posisi ideal itu sebagai posisi manajer ya, jadi menimbulkan nilai-nilai kebajikan ketika murid itu melakukan kesalahan. Apa yang nilai-nilai kebajikannya, apa yang rasa kamu hilang gitu, seperti tadi kan Bu menghormati, kedisiplinan itu hilang dari diri saya. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Jadi memberikan solusi kepada murid untuk memotivasi intrinsiknya agar lebih disiplin gitu. Nah, ini Bapak Ibu posisi manajer itu yang posisi yang paling ideal. Semoga kita sebagai guru bisa berada di posisi ini. Ya, untuk menegakkan budaya positif yaitu segitiga restriksi. Apa itu segitiga restriksi? Ini adalah metode yang ditawarkan luar biasa Bapak Ibu, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Saya akan menanyakan kembali video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, bagaimana hari ini? Sehat dan bahagia. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan cek konten materi dan klarifikasi hasil tugas proyek harian 5. Apakah kalian sudah siap? Betul, karena tugas yang di Canva yang ditugaskan di bulan. Oke, jadi di tugasannya itu kalian membuat materi tentang poster yang menggambarkan bagaimana kalau bisa dibagi gitu ya. Dari mana kalian? Kok bisa terlambat masih pelajaran apa? Dari mana? Kira dari mana kamu? Kamu lupa juga dari mana? Sama dari toilet Pak. Apakah tugas proyek Canva kalian sudah diselesaikan? Belum Pak. Anak-anakku, apa bunyi keyakinan kelas yang pertama di kelas kita? Baik anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Kita sudah sepakat ya membuat tugas proyek dari platform Canva, yaitu membuat poster promosi tentang program. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan hadiah nanti habis jam istirahat temui Bapak ya di kantor. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai anak yang langsung masuk begitu, tidak ketuk pintu dulu, kemudian tidak mengucapkan salam, langsung duduk ya begitu ketika Bapak Ibu sedang menjalankan proses pembelajaran di kelas. Tetap pembelajaran dilakukan dan tidak menyinggung. Tadi satu menyinggung, hanya menyinggung tentang keyakinan kelas, bahwa apa bunyi pertama keyakinan kelas yang dibuat oleh kita sebelumnya. Ternyata anak-anak menjawab bahwa keyakinan pertama adalah hadir ke Papa. Nah, setelah selesai pembelajaran baru guru saya tadi ya, saya memanggil ketiga murid tersebut. Nah, satu ini yang tiga cara ini yang diterapkan oleh saya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu menstabilkan emosi anak-anak. Dengan cara apa? Bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Satu itu yang harus disampaikan kepada murid-murid kita ketika melakukan kesalahan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Tenang saja, pasti ada solusi untuk memperbaikinya. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Anak-anakku sekalian, ketika kamu melakukan kesalahan tersebut, tentunya ada alasan kenapa begitu. Jadi jangan langsung menjudge, oh kamu pantas, ada malas. Gitu, kamu pantas, kamu mau bau. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita tanya dulu, kenapa anak tersebut melakukan seperti itu? Seperti tadi, kok tidak ketuk pintu dan sebagainya. Bisa karena dia takut, bisa karena tadi ketakutan tidak mengerjakan tugas tadi kan, seperti itu. Jadi divalidasi dulu lah tindakan yang salahnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan tadi. Anak-anakku, kamu tidak mengetuk pintu, tidak mengucapkan salam, dan tidak mengerjakan tugas. Keyakinan apa yang hilang dari diri kamu? Satu, tadi kan tidak bertanggung jawab. Kedua, tidak disiplin. Ketiga, tidak menghormati bahwa ada guru loh sedang mengajar di sana. Nah, itu hilang nilai-nilai kebajikannya. Nah, jadi semoga Bapak Ibu kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol untuk menegakkan budaya positif, dan ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Jadi ada caranya sekarang itu. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu yuk. Kita ice breaking dulu. Biar tidak ngantuk. Silakan Bapak Ibu, mohon kiranya untuk berdiri. Sedikit saja Bapak Ibu. Kita tepuk semangat ya. Seperti ini, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lebih menegaskan lagi penerapan segitiga restitusi untuk menegakkan budaya positif atau melahirkan atau mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa memperhatikan yang pertama saja, berbuat salah itu tidak apa-apa karena manusia itu budayanya salah. Nah, itu menstabilkan dulu agar murid tidak emosi, ya, tidak merasa disalahkan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang paling ngomong. Oke, selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Divalidasi tindakan yang ditimbulkan oleh murid itu kesalahannya apa? Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari itu. Contoh, ketika emosi berantem di kelas. Namanya Andi dengan Iwan. Andi, kamu ambil aja memukul Iwan. Kamu bisa, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk, yaitu melempar atau menendang. Nah, kenapa
kamu seperti itu? Nah itu yang dilakukan oleh kita adalah validasi tindakan, ya tindakan yang salah dilakukan oleh kita. Jangan loh seperti itu. Lebih ada yang lebih bahaya loh ketika kamu melakukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang kita buat. Makanya ketika kita akan mengajar, buat dulu keyakinan dan kesepakatan begitu. Boleh anak-anakku sekalian kita membuat keyakinan keras, boleh Bapak Ibu. Ya, kita buat, kita tempel, terus nggak apa-apa, yang penting ada keyakinan keras. Jadi setiap hari dilihat dan dilihat, anak itu akan merekamnya sendiri di dalam otaknya. Dan insya Allah kebiasaan-kebiasaan baik itu akan muncul. Apa yang kita percayai sebagai apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau nilai-nilai kebajikan apa yang hilang dari anak-anak kita ketika anak kita melakukan kesalahan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah terakhir segitiga restitusi. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Tadi sudah ya. Nah, kenapa restitusi itu penting? Rasa bersalah itu sangat menguras energi, Bapak. Kasihanlah murid kita. Kita selalu mengejar kita. Kemudian ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Jadi murid kita ketika mengalami kesalahan, saya gagal. Atau sebaliknya, saya gagal tidak bisa mendidik. Jangan seperti itu. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan menciptakan atau merekam jejak terhadap murid-murid kita bahwa murid-murid itu yang paling salah, jangan seperti itu. Maka terangkatlah segitiga restitusi. Bagaimana Ibu? Isi saya hari ini luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan.